jarak objek sama kamera dan jarak objek sama background. Itu ya pinter-pinternya kalian ngaturnya kayak gimana. Itu setiap merek itu mempunyai karakter sendiri-sendiri sih. Kemarin sempat dapat beberapa pertanyaan tentang lensa gitu. Beberapa orang bingung mau beli lensa tapi nggak tahu mau yang dibeli spesifik kayak gimana, terus jenis lensanya kayak gimana, ukurannya harus kayak gimana. Banyak yang masih bingung gitu, masih mencari-cari referensi. Nah, ini ada beberapa referensi dari kami, lensa dengan macam-macam ukurannya, macam-macam jenisnya gitu. Tapi yang di sini yang saya sebutin kebetulan untuk Sony ya. Sebenarnya sih Sony sama Canon sama aja sih, tergantung dari body kameranya. Jadi gini, pertama kalian harus tentuin dulu lensa yang support dengan body kamera kalian. Misalkan Sony APS-C atau full frame gitu. Atau mungkin kalau Canon juga sama sih, Canon yang full frame atau APS-C gitu juga sama. Nah, ini kebetulan dari kita Sony yang kita buat sampel. Jadi gini, memilih lensa yang ada di pasaran itu paling banyak, paling beredar itu adalah lensa standar. Pertama, yang kedua lensa fix. Lensa fix juga dengan berbagai macam ukuran gitu ya, tergantung kebutuhan sih sebenarnya tiap masing-masing fotografer gitu. Nah, pertama yang kita sebutin mungkin standar. Standar juga sesuai fungsinya. Standar itu bisa digunakan multifungsi dimanapun gitu. Dia mempunyai ukuran ada yang dari 16 atau 18 gitu. Kalau yang 16 berarti 1650, kalau yang 18 berarti 1855. Nah, itu lumayan, kegunaannya lumayan banyak gitu. Fungsinya lumayan banyak, bisa buat jarak lebar, bisa buat mau agak ngezoom dikit sampai 50 mili atau 55 itu juga bisa. Nah, itu kalau untuk lensa standar. Nah, kekurangannya mungkin paling utama adalah di f-nya ya, di bukaannya itu dia kan rata-rata di 3,5 kalau yang lensa standar, lensa kitnya. Nah, kelemahannya di situ. Kedua, mungkin kalau untuk menyari potret gitu, foto-foto yang model yang setengah badan, nah itu emang agak ada minusnya sih gitu. Susah untuk mencari deep of field-nya yang di belakang, bokehnya yang di belakang itu agak susah. Nah, solusinya banyak juga yang mencari lensa-lensa fix. Lensa-lensa seperti ini nih, ini lensa fix. Tapi ini ukurannya 35. Nah, kalau mau beli nggak harus ukuran ini juga sih, tapi kebutuhan. Ini lumayan lebar juga. Secara focal length-nya ini lumayan lebar, 35 mili. Untuk deep yang didapatkan, dia bisa menjangkau deep of field yang lumayan tebal juga. Tapi ya itu tergantung settingannya juga sih gitu. Tergantung f-nya juga. Nah, ini f paling gedenya, paling lebarnya itu di 1,8. Ini 35 mili. Ada juga beberapa referensi kalau misalkan yang bingung, cari lensa yang bisa lebar dan bisa ngezoom gitu. Misalkan seperti ini nih. Kalau kalian belum jago banget dalam memilih lensa fix, misalkan kan lensa fix ada dari 10 mili, dari ada 14, ada 16, ada 18 gitu. Bahkan ada yang ada 24, ada yang nyampe 100 mili gitu. Nah, itu kan bingung ya, masa mau dibeli semua lensa fix segitu gitu. Kan banyak banget. Nah, ini ada juga rekomendasi itu lensa yang lumayan lebar tapi dia juga bisa di zoom. Ini 18-200 dari Sony juga. Dia mempunyai f 3,5 sampai 6,3. Ini lumayan juga. Ini multifungsi, mau digunain dimanapun aja karena bisa di zoom juga, terus lebar. Kalau misalkan mau hunting di outdoor itu juga lumayan oke lah. Untuk nyari deep of field-nya, untuk cari dove-nya, kalau misalkan pakai lensa ini ya kalian harus pinter-pinter ngatur zoom lensanya sama jarak objek sama kamera dan jarak objek sama background. Itu ya pinter-pinternya kalian ngaturnya kayak gimana. Nah, sebenarnya ini juga bisa ngedapetin kalau misalkan mau buat potret juga sih gitu, mau buat dove-dovean ini juga bisa. Nah, untuk masalah ukuran lagi, ini ada juga lensa ini buat full frame sih sebenarnya Sony. Ini Zeiss, ini 2470. Ini juga lumayan fleksibel ya di segala tempat gitu. Dia mempunyai f4. F4 itu
lumayan agak mengecil bukaannya daripada yang F18. Ini kan kalau F18 lebar banget, bukaannya lebar. Ini bisa digunain dimanapun juga karena dia lebar, ada lebarnya 24-nya. Apalagi kalau misalkan dipasang di full frame ya, emang harusnya untuk full frame sih. Itu lumayan kejangkau. Nah untuk yang 70-nya oke lah buat ngezoom juga. Kalian misalkan lagi liputan untuk prosesi gitu kan, harus cepet-cepetan ngambil gambar. Nah solusinya mungkin bisa pakai lensa yang model zoom, jadi nggak harus lari-larian panjang-panjang banget gitu kan. Nah ini Zeiss dari Sony juga. Kalau masalah ngomongin masalah ukuran itu macam-macam banget. Kalau misalkan mau ngomongin masalah ukuran fix aja banyak banget ukuran gitu, jadi lumayan bingung lah. Yang mungkin banyak orang memilih lensa yang bisa memenuhi segala kebutuhan gitu. Kalau misalkan fix ya ada 35, 24, 28 atau 50. Nah itu terserah sih sebenarnya. Nah itu paling banyak beredar di kalangan fotografer karena dia juga bisa lumayan fleksibel kalau untuk ngambil gambar gitu kan. Itu masalah ukuran. Yang kedua adalah masalah jenis lensa. Jenisnya lensa kalian terserah mau milih lensa yang kayak gimana. Kalau untuk pemula mungkin kalian harus memilih lensa, harus nyari lensa itu yang ada fitur auto ya, autofocus gitu. Ada fitur autofocus. Jangan ya, bisa aja sih kalau mau pakai manual nggak apa-apa, tapi lumayan agak harus ekstra gitu, berlatih ngatur fokusnya segala macem. Nah ini lensa autofocus juga. Ini kalau dari Sony ini lumayan cepat untuk autofokusnya lensa-lensa ini. Nah tapi bisa juga misalkan kalian bisa dipakai manualnya juga gitu, nggak harus diandelin autofokusnya juga. Misalkan pas kondisi gelap itu nggak selalu bisa diandelin untuk autofokus, kalian bisa pakai untuk manual fokusnya gitu. Itu pertama autofokus. Yang kedua mungkin bisa pilih juga kalian jenis lensa yang ada fiturnya OSS, Optical Steady Shoot. Nah itu solusi juga, itu bakalan ngebantu banget ketika kalian liputan sambil lari-larian misalkan, atau yang harus cepet-cepet ngambil gambar gitu. Kalau dari full frame sih ada beberapa kamera yang di bodinya, di bodi kameranya itu udah ada stabilisernya gitu. Jadi kalian bisa pakailah lensa-lensa yang nggak ada OSS-nya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk APS-C yang belum ada OSS-nya, belum ada stabilisernya di bodi, kalian bisa pakai yang steady shoot. Tapi kalau untuk lensa manual, maksudnya manual fokus bukan untuk yang autofocus, itu nggak ada OSS-nya gitu. Jadi kalian harus bener-bener ekstra juga pas pengambilan gambar, harus bener-bener harus stabil, terus harus bener-bener fokusnya juga harus bener-bener pas gitu. Nah paling itu aja sih. Kalian kalau mau milih lensa, tentuin dulu kalian sering motret apaan atau video sering ambil gambar apaan. Terus kalian tentuin, ada nomor satu adalah ukuran lensa yang paling sering dibutuhin itu seperti apa. Nah kalau untuk lensa fix juga kalian juga harus tahu dulu, harus dipelajari dulu nih. Kalian yang sering ambil itu gambar seperti apa, kayak gimana. Kalian bisa ketemu nih ukuran lensa yang dibutuhin. Misalkan kalian sering motret model gitu ya, kalian bisa pakai lensa 35, 50, 80, 85 gitu. Nah kalian bisa pakai lensa-lensa itu kalau misalkan mau pakai lensa fix gitu ya. Kalau misalkan motret model pakai lensa 10 mili itu ya nggak, kurang sih sebenarnya gitu. Kalau untuk potret ya itu lebih condong ke lebar gitu. Nah fitur-fitur dalam lensa itu juga kalian bisa perhatikan nih gitu. Ini autofokusnya, kecepatan autofokusnya, terus OSS tadi, Optical Steady Shoot. Nah itu juga kalian bisa tentuin. Kalau untuk merek kan ada banyak banget nih merek, ada Sony, ada Canon, ada Yongnuo, ada Samyang, ada. Itu setiap merek itu mempunyai karakter sendiri-sendiri sih, karakter warna sendiri-sendiri, terus karakter pengambilan, karakter bokeh itu sendiri-sendiri juga. Nah saya belum bisa sebutin sih kalau untuk itu, mungkin di next video saya akan bahas beberapa karakter lensa sesuai mereknya, mungkin kayak gitu ya. Nah yang di sini yang kita bahas adalah dari Sony aja dulu gitu. Kalau untuk karakter kalian juga bisa disesuaikan juga sama kebutuhan gambar kalian. Kalian mau bikin gambar yang seperti apa, mau diedit seperti apa, nah itu ntar kalian bisa milih seri lensa sama
nama-nama lensa itu dari produk apaan gitu. Intinya poinnya kayak gitu aja. Pilih lensa yang benar-benar kalian butuhkan, pilih lensa yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan Anda. Misalkan tiap harinya, kegiatan tiap hari, kalau misalkan ada beberapa pengambilan gambar 1, 2, atau 3 kali mah kalian bisa sewa dulu aja, nggak apa-apa, sambil coba-coba. Rekomendasi sewa kalau untuk di daerah Temanggung ini itu kalian bisa dihubungi, ntar gua taruh link Instagramnya, kalian bisa DM lewat situ. Pokoknya di situ lumayan komplit untuk lensa Sony, untuk lensa Canon juga ada banyak banget. Oke, see you next time, bye, thank you.